Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kali ini adalah merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sabar atau perintah sabar dalam surat Al-Muzammil. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perintah sabar. Yang pertama, tujuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut iradahnya, bukan menuntut keinginan hawa nafsu manusia, yaitu cita-cita yang sejak semula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik pada tujuan syariat dan tujuan diciptakan manusia. Al-Imam Ar-Raghib Al-Ashbahani menyebutkan bahwa tujuan-tujuan itu tercermin dalam tiga hal, yaitu ibadah kepada Allah seperti yang diisyaratkan firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kedua, yaitu tercermin dalam tugas sebagai khalifah di bumi seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada sekalian malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang ketiga, tercermin dalam hal memakmurkan bumi seperti yang diisyaratkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marukum fiha. Dia telah menciptakan kalian dari bumi atau tanah dan menjadikan kalian pemakmurnya. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu jalan mencapai tujuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut iradahnya, bukan menurut keinginan hawa nafsu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Walau sa'ala hadakum ajma'in. Dan hak Allah menunjukkan jalan, dan di antara jalan itu ada yang bengkok, dan jika Dia menghendaki tentu Dia memberi petunjuk kamu semuanya. Hak Allah menunjukkan jalan berarti menentukan tujuan untuk manusia bercita-cita sesuai dengan tujuan itu, dan sekaligus hak Allah pula lah menunjukkan jalannya mencapai cita-cita itu. Jalan itu adalah syariah, yaitu aturan-aturan Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya.
Dalam surat Al-Jasiyah ayat 18-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri wattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamuna innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Kemudian kami jadikan kamu di atas suatu syariah dalam urusan itu, maka ikutilah jalan itu dan jangan kamu ikuti keinginan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti. Sesungguhnya mereka tidak bisa menolak dari kamu barang sedikit pun yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada faktor istiqomah untuk mencapai tujuan dengan jalan yang ditentukan Allah menurut iradahnya, bukan menurut keinginan hawa nafsu manusia. Wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum, dan beristiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian faktor selanjutnya adalah amal dan mujahadah, mewujudkan usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dengan jalan yang ditentukan Allah menurut iradahnya, bukan menurut keinginan hawa nafsu manusia. Amal mujahadah inilah yang realitas dalam rangka memenuhi perintah Allah agar orang-orang beriman mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, sehingga tidak terperosok ke dalam pencarian wasilah menurut persepsi khurafat. Amal mujahadah yang sistematis dan strategis adalah yang dimaksudkan perjuangan sejak dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum kualitas natural, kausalitas logis, dan kausalitas supranatural menghadapi ma yakuluna atau apa-apa yang dikatakan oleh mereka, baik dalam bentuk sanggahan, hinaan, caci maki, tuduhan-tuduhan yang menyudutkan, serta fitnah-fitnah dan opini-opini negatif dari pembenci dan lawan serta musuh-musuh Islam. Perintah memperjuangkan menegakkan hak dan kebenaran, yaitu al-Islam, yang disebutkan langsung setelah kata perintah pencarian wasilah pada ayat Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, niscaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Maka untuk menempuh dan mencapai makom sabar ada beberapa jalan yang harus ditempuh oleh seseorang. Di antaranya adalah 1. Jalan tauhid membawa asma Rob. Misi membawa asma Rob telah menjadi syarat sejak perintah Iqra untuk terbangunnya kesadaran Rabbani, la ilaha illallah, sebagaimana pada wahyu pertama dalam surat Al-Alaq, kemudian pada surat Al-Qalam dibangun kesadaran akan keharusan berjihad di jalan Allah, menempuh jalan kemenangan yang disebut nikmat Rabbmu, yaitu jalan tauhid, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, membawa misi asma Rabb dalam rangka berhadapan dengan perjuangan mereka dengan ideologi yang mereka buat sendiri. Wama yashturun. Di jalan inilah berlakunya perintah sabar itu. Yang kedua, yaitu syarat untuk mencapai sabar adalah dengan menempuh jalan hidup berpegang pada Al-Quran.
Jalan hidup membawa misi Asma Rabb hanya bisa ditempuh dengan jalan istiqomah, konsisten dengan tali Allah antara misi yang dibawa Asma Rabb, jalan istiqomah dan konsisten kepadanya. Satu di antara ketiganya tidak ada artinya berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Berpegang teguh pada tali Allah yaitu Al-Quran yang secara harfiah artinya mengikat orang-orang beriman untuk melaksanakannya. Dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semua dengan teguh kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Syarat ketiga untuk mencapai kesabaran adalah mengikuti jalan lurus, yaitu jalan istiqomah, tidak mengikuti jalan-jalan yang lain. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Mengikuti jalan istiqomah tidak ada artinya tanpa konsisten pada jalan itu, yaitu konsisten beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari tauhid atau ilah-ilah yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha." Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali atau buhul yang amat kuat yang tidak akan putus. Syarat keempat untuk mencapai sabar yaitu dengan jalan hidup menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena diperintahkan Allah agar melaksanakan apa yang dibawa Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarangnya sebagaimana tersebut pada Al-Quran, maka orang-orang beriman terikat untuk menegakkan sunnah Rasulullah. Dalam surat Al-Hasr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattakullah innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ia, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan kepadamu maka kerjakanlah sebisamu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan bahwa menempuh jalan hidup yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, yakni tidak mengikuti dan menegakkan sunnah beliau, maka jalan itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu wa huwa raddu. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Syarat kelima untuk menempuh sabar yaitu dengan jalan membangun kepemimpinan umat atau walayatul mu'minin. Ketiga jalan, yakni jalan hidup berpegang kepada Al-Quran, menegakkan sunnah Rasulullah dan membangun kepemimpinan umat adalah jalan yang harus ditempuh sebagai wujud mewalikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya wali-wali kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat dan orang-orang yang ruku, tunduk beribadah. Dan barang siapa mewalikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah lah orang-orang yang menang. Kemudian syarat keenam untuk mencapai sabar adalah dengan jalan penolakan terhadap ittiba al-hawa dan hukum jahiliyah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 50 yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Kemudian yang ketujuh, mencapai kesabaran yaitu dengan jalan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat, dikeluarkan kepada manusia untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Jalan itulah yang harus ditempuh tempat berlakunya perintah sabar, wasbir ala ma yaquluna. Jalan itu adalah tampak sangat jelas di hadapan orang yang telah berkesadaran tauhid sebagaimana yang dibangun dengan wahyu dalam surat Al-Alaq, dan kesadaran bercita-cita yang diperjuangkan dalam jihad fisabilillah, kesadaran yang terbangun dengan wahyu dalam surat Al-Qalam. Sedangkan menurut penuturan Said Hawa, ia mengatakan hanya dengan semangat yang besar untuk menekuni ilmu dan melakukan amal, seseorang mampu menerobos dan melalui tahap-tahap panjang yang berat. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dibebani tanggung jawab untuk menunaikan kandungan ayat-ayat dari surat Al-Muzammil ayat 1-8 yang pertama kali turun selama setahun penuh. Apa yang telah disebutkan di atas dapat dipersingkat proses rehabilitasi atau perbaikan hati seorang muslim dengan kecepatan yang tinggi, dan itu tergantung pada semangat dan kadar kegigihan dalam mempergunakan segala daya upayanya. Dengan kecepatan yang tinggi, program pembinaan diri dengan surat Al-Muzammil 1-8, hamba Allah Subhanahu wa taala dapat mencapai tahap demi tahap, kemenangan demi kemenangan dengan bersandar pada apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai potensi yang ada dalam dirinya sendiri, secara paling efisien untuk kualitas tawakal dan sabar yang tinggi. Berarti syarat bagi kemenangan yang besar telah dicapai. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.